Saya itu penasaran. Kan saya lupa ya tahun berapa saya pertama ke sini. Saya penasaran bagaimana ceritanya. Kiai di tempat kayak gini kok langsung SDGs gitu loh. Kampungnya itu. Ada cerita gini. Tahun 2015 ketika baru perubahan dari MDGs ke SDGs, saya itu mengikuti WOOD Islamic Economic Forum di Malaysia. Saya itu delegasi dari ICIS, International Konferensi Islamic Scholar. Saya dibawa oleh Kiai Hashim Muzadi di Malaysia, bertemu dengan delegasi Presiden, Perdana Menteri, dan pengusaha Muslim 80 negara. Nah, itu pengusaha Muslim 80 negara, Presiden, Perdana Menteri, pejabat-pejabat tinggi negara, dan pengusaha Muslim di Jakarta, di Malaysia. Oh, di Malaysia. Di Malaysia. 1 minggu saya mengikuti forum itu. Maaf saya keluarkan HP karena kadang saya perlu mencatat. Penting kalau Yai Misbah yang bicara ini. Gitu loh. Nah, di 2015 di situ saya ada di komisi yang membahas tentang masalah SDGs. Nah, udah forum itu tidak banyak saya bahas ya di Indonesia. Saya pulang ke Indonesia ya ke rumah. 2017 itu saya jadi ketua Basnas. Nah, di situ saya tahu Basnas on SDGs. Zakat on SDGs. Gitu loh. Nah, dibukalah tulisan-tulisan saya di forum itu. Loh, kok ada SDGs ya? Saya nulis SDGs ya? Gitu. Loh, kok saya bisa nulis SDGs? Dan saya punya referensi tentang zakat on SDGs, Basnas on SDGs. Saya selaku ketua Basnas, saya bilang ke Bupati, Bu, saya membuat kampung SDGs. Nah, tanggal sekian saya akan meresmikan kampung SDGs. Oh iya, Kiai, bagus itu, bagus. Nah, diresmikanlah kampung SDGs oleh Bupati Dr. Faida waktu itu. Nah, ya bersama masyarakat di sini, mahasiswa, perguruan tinggi itu saya undang. Booming gitu loh. Karena kita melibatkan Islamic Social Finance, nah, saya itu di Basnas memiliki program menurunkan angka kemiskinan. Jember itu nomor 2 peringkat se-Jawa Timur kemiskinan tertinggi. Gitu loh. Sehingga saya harus punya langkah-langkah menurunkan kemiskinan dengan Islamic Social Finance, dengan zakat, infak, sedekah. Salah satu yang saya bangun adalah rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Kemudian kita bangun MCK, kita memberikan bantuan modal, gitu. Awalnya kepada masyarakat kecil. Tahu-tahu ada forum HAM sedunia ditempatkan di Jember. Jadi NGO yang bergerak di bidang hak asasi manusia itu datang ke Jember, baik dari Asia maupun dari Eropa ya, dari luar Asia, pokok hampir negara-negara di dunia itu datang. Saya dipanggil oleh Bupati ke Pendopo, bertemu dengan NGO itu. Nah, katanya Bupati, loh ini loh Pak Kemis membuat kampung SDGs katanya gitu. Wah, kampung SDGs gitu loh. Ini urusan PBB, urusan negara-negara sedunia, di breakdown dalam bentuk kampung gitu. Alasannya apa Pak Kiai sampean kok membentuk kampung SDGs? Saya baca, menelaah, berat dong.
tujuan SDGs itu tercapai. Jangankan di tingkat kabupaten, kecamatan, di tingkat desa saja berat. Menurut saya begitu. Oke, saya mau kasih sedikit syarah ya buat teman-teman. Iya. Kan kalau kita itu ada matan, ada syarah. Iya. SDGs itu tadi itu matan dari Kiai Misbah. Nah, saya kasih syarah biar teman-teman tahu konteks. Jadi dunia ini kan tua ya sekarang ini. Para sosiolog mengatakan sekarang ini late modernity. Jadi modernitas akhir. Nah, istilah modern itu seperti kalau kita di pondok itu bilang zaman akhir. Dari Rasulullah dulu itu orang sudah bilang zaman akhir. Zaman akhir padahal itu sudah berapa tahun kan? Sampai sekarang zaman akhir. Modern juga begitu, modern. Nah, oke. Di zaman akhir ini dunia itu bergejolak. Dulu pernah ada perang, kemudian damai. Sekarang ini ada ketegangan, kemudian singkat cerita dunia ini mengalami krisis. Kalau dibiarkan makin jauh, krisis ini semakin parah. Perubahan iklim dibiarin parah, gitu kan? Orang kerja susah, lapangan pekerjaan susah, makin lama orang miskin makin banyak, gitu kan? Orang kalau perbedaan pendapat tidak dihargai, orang makin ribut, akhirnya terjadilah perang sipil, kira-kira gitu. Nah, semuanya itu terjadi salah satunya juga karena pembangunan. Orang ingin mengembangkan ekonomi, kemudian lahan produktif dihabisi. Karena pemukiman kurang, kemudian lahan produktif jadi pemukiman residensial dan lain sebagainya. Akhirnya negara-negara berkumpul difasilitasi oleh PBB, kemudian memutuskan, kalau kayak gini berantakan dunia ini, kiamat datang lebih cepat. Kalau gitu, mari kita bersepakat untuk membuat orientasi pembangunan seluruh negara ini yang anggota PBB ini menerapkan pembangunan berkelanjutan yang orientasinya pada SDGs. Nah, SDGs itu apa? Sustainable Development Goals. Jadi pembangunan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara PBB menjadi tujuan bersama. Misalnya zero hunger. Tadi tidak adanya orang kelaparan. Itu menjadi tujuan. Semua negara di dunia ini, terutama yang dalam koridor tergabung dalam PBB, mereka menjadikan zero hunger, menjadikan nol kelaparan itu menjadi tujuan utama. Sehingga ente boleh mengembangkan ekonomi, tapi jangan sampai ada orang yang kelaparan. Kira-kira gitu. Itu salah satunya zero hunger. Ada 17 itu semua. Nah, itulah SDGs yang disampaikan Kiai Misbah tadi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau diobrolin. Ini lebih keluar dari pembahasan. Oke, nggak apa-apa. Ini terkait tentang lapangan pekerjaan. Oke. Jadi pada tahun kali ini dan seterusnya mungkin teknologi semakin berkembang dan semakin besar dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan terbesar. Betul. Jadi ketika perusahaan tersebut melakukan menggunakan robotika atau teknologi sebagai alat membantu memproduksi suatu barang atau jasa, sehingga dia akan melakukan PHK besar-besaran. Ya. Jadi pertanyaan kami adalah bagaimana pendapat Mas Imam selaku Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja nanti. Selaku orang yang pernah belajar di luar negeri seperti itu. Iya. Oke. Saya akan bercerita tentang bagaimana orang bekerja di negara maju. Ya. Jadi seperti Amerika, di Jerman, di Inggris, di Australia, negara-negara itu pernah saya kunjungi, pernah saya saksikan bagaimana orang bekerja di sana. Pengangguran itu tidak hanya di Indonesia, di negara-negara maju pun juga ada, tapi tidak sebanyak di Indonesia.
Nah, di Indonesia ini kita masih berjibaku dengan filosofi pendidikan misalnya. Ada yang mengatakan kita harus link and match. Jadi lembaga pendidikan itu harus berhubungan dan harus nyambung dengan dunia industri. Sementara ada kelompok yang lain yang mengatakan bahwa pendidikan itu untuk ilmu pengetahuan. Pendidikan bukan mengabdi kepada orang kaya. Jangan mengorbankan anak didik kita hanya untuk mengikuti kepentingan kapitalis, ya kan? Nah, ada seperti itu. Lalu saya tidak ingin memberikan resep tentang pertanyaan Anda, tapi saya memberikan insight, memberikan gambaran saja bagaimana negara maju mengelola ini. Di Australia, dari pengamatan saya, di sana ada universitas yang lebih filosofis, lebih konseptual, dan ada college yang lebih pragmatis. Nah, college itu memang benar-benar memenuhi kebutuhan industri. Dan ini kontroversi mungkin kata-kata saya ya, bahwa memenuhi kebutuhan industri itu bukan berarti terjajah oleh industri. Bukan berarti. Tidak selalu. Ada yang iya, ada yang tidak. Lalu kemudian universitas itu lebih filosofis, lebih konseptual. Nah, di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia tentu saja hal-hal seperti ini juga harus kita imbangi. Kita harus lebih fair. Misalnya dunia pendidikan kita ini sebenarnya bekerja untuk siapa? Itu belum clear. Bekerja untuk ilmu pengetahuankah? Nyatanya kualitas pendidikan di Indonesia terlalu banyak universitas yang mutunya juga tidak terkontrol. Sekarang ini sedih kalau kita lihat misalnya diploma apa juga tidak terlalu bisa diandalkan oleh industri. Lulusan kita belum bisa diandalkan oleh industri. Gitu. Nah, saya rasa kita bisa memulai dari pendidikan. Oke. Terima kasih, obrolan selanjutnya nanti kita lanjutkan ya. Sip.